Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang zikir bagi seorang wanita yang hendak melahirkan. Sebelum itu kita mencoba merenung bagaimana keadaan istri kita atau ibu kita ketika melahirkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kondisi seorang yang akan melahirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada, ya, orang tua kita. Salah satunya adalah kepada ibu kita, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya, ibumu ini gitu, ya, telah, ya, mengandung, melahirkan, ya, kita wahnan ala wahnin, yaitu dalam kondisi lemah yang semakin bertambah lemah, atau bahasa kitanya derita di atas derita, payah di atas kepayahan, sakit di atas kesakitan. Ibarat, ya, 1000 penyakit itu dirasakan dalam waktu yang sama ketika ia melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, wahai sahabatku semuanya, terutama kita sebagai seorang anak, kita renungkan bersama keadaan ibu kita. Betapa payahnya ketika ia melahirkan kita. Ia tidak peduli dengan nyawanya. Dia tidak peduli dengan kesehatan dirinya. Dia tidak peduli dengan istirahatnya. Dia tidak peduli dengan nikmatnya kehidupan dirinya. Melainkan yang ada di benak pikiran ibu kita, ya, atau istri kita adalah, ya, bagaimana anak yang ada di dalam kandungannya ini ketika dia hamil dan akan melahirkan, akan, ya, persalinan, yang di dalam benak pikirannya adalah bagaimana anak ini selamat dan tidak ada kecacatan, selamat dalam kondisi normal. Ini yang ada di dalam benak pikiran ibu kita, istri kita, yang, ya, ketika ia melahirkan. Sungguh sangat sulit rasanya kita membayangkan betapa payahnya dia. Bagaimana dia mungkin merasakan kenikmatan padahal dia, ya, sedang kesulitan pada saat itu. Yang ada di dalam pikirannya, dia pasrahkan nyawanya, dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan lahir seorang anak yang nantinya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi
ibu kita, istri kita, ya, atau Anda wahai para wanita yang apabila saat ini sedang ya mengandung dan beberapa ya hari yang akan datang akan melahirkan atau dalam waktu cepat akan melahirkan, maka saya yakin pasti Anda semuanya dalam kondisi gelisah. Anda semua dalam kondisi panik, cemas, karena yang ada di bayangan Anda, para wanita yang solehah, adalah bagaimana kondisi ketika Anda melahirkan. Tentu saya sangat yakin itu melelahkan, menyakitkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat paham betul kepada umatnya, terutama kepada para wanita yang dia ya selalu melahirkan anaknya. Rasulullah SAW sebagai guru besar kita, sebagai orang tua kita, sebagai pembimbing kita, beliau mengetahui betul kondisi seorang wanita apabila melahirkan. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, memberikan petunjuk, memberikan pengajaran kepada kita, yaitu dengan memberikan doa yang harus diucapkan oleh orang atau wanita yang akan melahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini beliau memberi petunjuk kepada Asma binti Umais radhiyallahu an dengan bersabda, "Maukah engkau aku ajari beberapa kata yang bisa kau ucapkan saat dalam kekhawatiran, saat dalam kegelisahan yang dia rasakan bagaimana dalam kondisi akan melahirkan." Beliau mengajarkan salah satu doa, yaitu Allahu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah salah satu doa atau wirid yang harus senantiasa diucapkan, harus senantiasa diwiridkan, harus senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa berdoa dengan menggunakan doa ini. Insya Allah segala kecemasan, kekhawatiran insya Allah akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak yang dia lahirkan itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebab di dalam doa ini terkandung di dalamnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia salah seorang yang akan ditolong. Banyak kisah-kisah seorang yang dalam kesulitan tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan keluar untuknya. Maka doa ini pantas sekali diucapkan oleh orang-orang yang dalam kondisi mengkhawatirkan. Dan terutama doa ini ya itu juga diucapkan oleh wanita yang akan melahirkan, karena dia dalam kondisi cemas. Dia mencemaskan dirinya dan juga mencemaskan anaknya. Maka berdoalah dengan doa yang mulia ini. Allahu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah
Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Inilah doa yang konotasinya sama dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa ini mengajarkan bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah adalah Rabb Anda. Allah adalah Rabb Anda wahai wanita. Allah adalah Rabb Anda wahai orang yang dalam kesulitan. Allah adalah Rabb kita yang dalam kondisi kesulitan. Maka ucapkan Allahu Allah, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Inilah salah satu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian ada doa lain yang juga bisa kita panjatkan dengan doa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakrah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, doa orang yang ditimpa ketakutan ialah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmat kasih sayangmu lah yang kuharap. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka dari itu janganlah engkau biarkan diriku sendiri sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah semua urusanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang dalam kondisi kesusahan. Dia merasa kesulitan, dia merasa kesusahan, dia merasa kepayahan, maka doanya ini. Oleh karena itu di dalam zikir pagi petang pun ada doa ini. Maka dari itu senantiasalah kita berdoa dengan doa ini. Kemudian doa yang lain yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahada min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu pada diriku pasti terjadi, dan adillah ketentuanmu pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama milikmu yang engkau sebutkan untuk dirimu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau masih dalam perkara gaib yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya. Jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya penglihatanku, pembebasan kesedihanku, dan pengusir kegelisahanku. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya dan menggantikannya dengan kemudahan. Ini janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berdoa dengan doa tadi. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya, dan Allah akan menggantikannya dengan segala bentuk kemudahan. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sedang merasakan kesulitan, kita sedang merasakan kegelisahan, kekhawatiran, maka
berdoalah dengan doa-doa yang tadi disebutkan. Terutama wanita yang akan melahirkan, berdoalah dengan doa tadi. Yang paling pendek saja, Allahu Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Cukup doa ini saja. Kalau terlalu panjang doa-doa yang lainnya, doa ini cukup. Panjatkan setiap kali melaksanakan sholat, setiap kali bersujud, setiap kali melakukan kebaikan. Doa dengan doa ini, jadikan ini wirid, sehingga mudah-mudahan ketika Anda, wahai para wanita yang akan melahirkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.